Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai profil pelajar Pancasila di dalam pelaksanaan pembelajaran paradigma baru pada kurikulum prototipe atau kurikulum baru 2022. Secara lengkap, detail, jangan di skip ya video ini sehingga kalian mendapat info-info menyeluruh mengenai apa sih profil pelajar Pancasila. Jadi jangan di skip ya. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan terkait dengan profil Pancasila adalah apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik dan para pemangku kepentingan. Mengapa pembelajaran melalui proyek disebut sebagai penguatan profil pelajar Pancasila? Di sekolah, profil pelajar Pancasila perlu dikembangkan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu budaya sekolah, kegiatan pembelajaran, dan kegiatan kokurikuler berupa pembelajaran melalui proyek. Dengan demikian, proyek ini bukan satu-satunya metode, melainkan penguatan upaya mengembangkan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan satu-satunya ya. Nah, pertanyaan lanjutan adalah apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran melalui proyek dengan sasaran utama dimensi profil pelajar Pancasila. Selain itu, siswa akan belajar menelaah tema-tema tertentu yang menjadi prioritas setiap tahunnya. Apa saja perubahan yang timbul dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, sekolah perlu mengalokasikan waktu agar guru bisa bekerja secara kolaboratif. Kolaborasi akan menjadi kunci sukses tidaknya sebuah proyek. Dalam pelaksanaan proyek, guru-guru harus berkolaborasi secara lintas ilmu untuk merencanakan, memfasilitasi, dan menjalankan asesmen. Bagaimana implementasi proyek profil pelajar Pancasila di sekolah? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan dijalankan terpisah dari mata pelajaran, namun mengambil sebagian waktu dari keseluruhan pembelajaran. Nah, jelas ya. Apa fungsi profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila berguna sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Profil pelajar Pancasila menjabarkan tujuan pendidikan nasional secara rinci terkait cita-cita, visi misi, dan tujuan pendidikan ke peserta didik dan seluruh komponen satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila memberikan gambaran yang ingin dituju mengenai karakter dan kemampuan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Indonesia, sehingga pendidik dan pelajar mengetahui apa harapan negara terhadap hasil pendidikan dan berusaha mewujudkan bersama. Apa yang dimaksud dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dimensi profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kompetensi fondasi
yang perlu dikembangkan satuan pendidikan untuk peserta didik. Dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila adalah: 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Sebagai contoh, mampu mengelola waktu belajar dan merancang strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan belajar adalah sikap yang terbangun sebagai hasil dari perkembangan dimensi mandiri. Apa pengaruh pelajar Pancasila ke pembelajaran di kelas? Setiap mata pelajaran, program dan kegiatan di sekolah diharapkan mendukung ketercapaian profil pelajar Pancasila dengan memasukkannya dalam pembelajaran. Profil pelajar Pancasila juga akan diperkuat dengan pembelajaran berbasis proyek dengan tema yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter yang dituju. Pengaruh langsung dari profil pelajar Pancasila adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila sejak jenjang PAUD sampai dengan SMA dan SMK juga SLB. Pengaruh tidak langsung kepada sekolah adalah adanya asesmen nasional, khususnya survei lingkungan belajar dan survei karakter merupakan metode untuk memantau lingkungan belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu, apa perbedaan profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai dalam penguatan pendidikan karakter? PKK atau penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Pentingnya pendidikan karakter ditunjukkan dan dikuatkan dalam profil pelajar Pancasila dengan menjadikannya sebagai arah karakter yang dituju dalam pendidikan Indonesia. Jadi sudah jelas bahwa tidak ada pertentangan sedikit pun antara penguatan pendidikan karakter dengan profil pelajar Pancasila. Justru profil pelajar Pancasila adalah penguatan ya dalam pentingnya pendidikan karakter. Jika proyek penguatan profil pelajar Pancasila berjalan, bagaimana dengan proyek PPK yang sudah berjalan? Nah, jawabannya PPK tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan dan pembiasaan di sekolah masing-masing yang terintegrasi dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan program PPK adalah usaha dan amanat. Kebijakan dari UU Sisdiknas dalam mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab ya. Di manakah nasionalisme dalam profil pelajar Pancasila? Jawabannya adalah nasionalisme terbangun dari perwujudan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Nasionalisme merupakan buah dari perkembangan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu akhlak bernegara, dimensi bergotong royong, juga dimensi berkebinekaan global. Nah, jika profil pelajar Pancasila masuk sebagai Renstra Kemendikbud, bagaimana pelaksanaannya di satuan pendidikan?
Nah, implementasi profil pelajar Pancasila dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran, program, proyek, dan sebagainya yang tujuannya adalah ketercapaian profil pelajar Pancasila. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pelaku pendidikan lainnya juga diharapkan untuk memiliki profil ini dengan kerjasama antara satuan pendidikan, orang tua, masyarakat, serta didukung oleh pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan. Bagaimana mengukur ketercapaian profil pelajar Pancasila? Nah, Proyek profil pelajar Pancasila memiliki rapor tersendiri yang akan membantu rekam jejak ketercapaian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari hasil pendidikan, sehingga satuan pendidikan juga perlu tidak terburu-buru dalam mengukur ketercapaian profil, melainkan membangun kompetensi dan karakter tersebut secara konsisten dan melihat perkembangannya melalui penilaian proyek. Apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila diampu oleh guru yang sama dengan guru mata pelajaran? Jawabannya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila diajarkan secara kolaboratif atau tim teaching oleh guru mata pelajaran dan guru kelas. Karena proyek ini memiliki target utama pengembangan profil pelajar Pancasila, maka semua guru, baik guru mata pelajaran maupun guru kelas, perlu terlibat dalam perencanaan, pengajaran, dan asesmen. Jadi ini secara kolaboratif. Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alokasi jam pembelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Selain itu terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci ya dalam daftar pertanyaan per jenjang. Apakah ada perubahan jam pelajaran dengan adanya pembelajaran dengan paradigma baru? Tidak ada perubahan total jam pelajaran, hanya saja jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jika dihitung jam pelajaran kegiatan belajar rutin di kelas intrakurikuler saja memang seolah-olah jam pelajarannya berkurang dibandingkan dengan K13, namun selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek penguatan profil Pancasila. Mengapa proyek penguatan profil Pancasila membutuhkan alokasi waktu tersendiri? Nah, jawabannya adalah untuk peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yang ada di profil pelajar Pancasila perlu penguatan selain intrakurikuler, ekstrakurikuler atau dan program lainnya dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, untuk memastikan ini berjalan maka diberikan alokasi waktu tersendiri. Nah, sepertinya pertanyaannya cukup ya. Terima kasih. Semoga pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tadi cukup membantu rasa penasaran kalian mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana setelah mencermati daftar pertanyaan dan juga jawaban mengenai profil pelajar Pancasila? Saya harapkan kita semakin mencintai ya perubahan-perubahan perkembangan di dunia pendidikan di Indonesia. Yang pasti hal ini diupayakan oleh pemerintah untuk menggenapi atau menambah
semangat kita mengedukasi masyarakat ya, semakin mengembangkan pendidikan nasional sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, mari sebagai warga negara yang baik, sebagai insan pembelajar, kita turut mendukung program dari pemerintah sehingga pendidikan nasional Indonesia dapat mencapai puncak-puncak tertingginya, yaitu mewujudkan pelajar Pancasila yang benar-benar berada dalam proses pembelajaran sebenar-benarnya merdeka belajar yang berpihak kepada murid. Nah, terima kasih sudah setia menonton video dari Rini Channel Education. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe video ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk memproduksi video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.